semua ada di beliau. Hmm. Ya itu tadi yang saya bilang, pintarnya, baiknya, bijaksananya, semua ada di beliau. Audio Jungle. Saya Ahmad Subai, Ahmad Subai. Iya. Warga mana nih? RW 04, RW RT 06, Ah, yang berketepatan tinggal dengan tetangga mantan Bapak Gubernur. Bapak Gubernur. Bapak Gubernur sebentar lagi insya Allah ya Insya Allah akan jadi tetangga Bapak RI ini. Gimana perasaan bertetangga sama beliau, Bang? Oh, banyak tantangannya, banyak pengalamannya. Ah, Ya karena beliau itu kan orang yang baik ya, ah, pintar, bijaksana lah, ah, lebih ke bijaksananya. ah, Orang banyak hidup pintar ah, tapi belum tentu baik, ah, kan gitu. ah, Tapi kebijaksanaan beliau melebihi dari orang pintar dan orang baik, ah, kan gitu. ah. Jadi ya bertentangan sama beliau itu ya banyak kebaikannya jadinya, dan kita juga belajar jadi banyak bijaksana karena beliau mengenal dan bermasyarakat itu tanpa batas, memberikan dan membina tanpa perbedaan. Abang sudah sering atau udah pernah melakukan interaksi langsung sama beliau? Oh atau sering, Oh, udah sering. sering. Karena saya kenal beliau itu sebelum beliau jadi menteri. Ah, Dia udah kita angkat sebagai pembina Karang Taruna. ah, Gugur masa jabatan pembinanya, bukan gugur tapi diberhentikan karena dia diberikan amanah oleh rakyat untuk jadi gubernur DKI Jakarta gitu. Dan sekarang kemarin dengan kepulangannya kita mandatkan kembali menjadi pembina kembali Karang Taruna RW 04 yang diketuai saya sendiri. Untuk sekarang beliau kembali menjadi pembina, dan untuk Masyarakat, ketuanya ketua abang sendiri. iya. Oh. Nah, untuk pembina ya beliau, apa saja yang beliau berikan untuk pemuda di sekitaran daerah sini? Oh banyak arahan-arahannya, karena beliau itu seperti itu. Jadi beliau itu memberikan arahan itu memang tanpa batas, jadi banyak yang bermanfaat untuk masyarakat. Maksudnya ya kalau di satu diberikan ininya terlalu banyak lah, saya juga bingung. Maksudnya ya tapi istilahnya banyak yang berjalan di masyarakat saat ini. Istilahnya untuk kayak anak-anak banyak kegiatan yang bisa diberikan ke masyarakat. Dari bantuan-bantuan atau kegiatan sosial yang dilakukan anak-anak remaja Karang Taruna untuk masyarakat gitu. Kedekatan beliau sendiri dengan pemuda setempat itu gimana, Pak? Oh beliau sangat dekat, sangat dekat. Walaupun kita terbatas dengan amanah yang dia pegang waktu pada masa jabatan gubernur, cuma sedikit pun atau sekali dua kali pun beliau menyempatkan hadir, beliau menyempatkan untuk istilahnya mengisi acara di kegiatan-kegiatan yang dibuat atau di eventkan oleh Karang Taruna buat masyarakat, seperti ya 17-an, bahkan 17-an sendiri aja beliau masih sempat-sempatnya untuk tarik tambang gitu. Terus untuk kayak kegiatan bank sampah beliau masih menyempatkan untuk turun dan menimbang bank sampah yang ada yang dilakukan di RW 04 ini. Jadi kegiatan ya semua ya seperti maulid, seperti kegiatan pengajian atau orang yang kena musibah beliau masih menyempatkan hadir. Terus orang yang mengadakan resepsi pernikahan atau menjadi saksi pernikahan beliau masih menyempatkan hadir. Ya banyak lah, beliau itu ya begitu. Ya apa yang saya bilang tadi, maksudnya mengenal dan bermasyarakat tanpa batas. Kan ini Bang, kita tahu ya beliau tinggal di lingkungan ya bisa dibilang di sini daerah perkampungan ya, Iya. masuk gang-gang juga.
untuk dilewatin satu mobil. Heeh. Untuk kalimu ketemu beliau terkait protokoler beliau itu gimana sih? Apa ada protokoler bertemu Ya warga? kalau protokol tetap harus ada. Ah. Prosedur itu tetap harus ada. Karena kan yang namanya Pejabat ya. pejabat itu kita tetap mengikuti prosedurnya. Bahkan kita juga nggak bisa mengganggu mereka. Cuma beliau itu walaupun seorang pejabat tapi kadang nggak mau membedakan, maksudnya gitu. Istilahnya memang itu patut untuk dia menerima masukan atau menerima tamu dari masyarakat, ya beliau terima gitu. Jadi nggak terpatut harus dengan protokolnya gitu. Itu yang saya demen dari beliau. Jadi istilahnya ya orang yang nggak diatur lah dengan ininya. Jadi, Aturan lah ya. Iya, nggak diatur dengan aturannya. Masih mau bermasyarakat kemari walaupun ya kita tahu lah banyak pejabat kan. Banyak pejabat yang istilahnya susah kita temuin aja. Tapi kalau ini ada masyarakat yang terkena musibah, walaupun dia mau berangkat dinas, dia menyempatkan hadir. Beliau nggak membatasi ya memasak. Nggak pernah membatasi. Kalau Sama makanya, seluruh warga ya. Kalau menurut saya dia orang istimewa. Istimewa ya. Abang asli warga sini? Asli warga sini. Betawi ya. Dia juga tadinya kan dia di Taman Kelanjak kan, terus pindah ke sini. Jadi ya saya kenal dia ya sebelum menjadi menteri sebelumnya. Nah sebelum jadi menteri, apakah watak dan sikap beliau memang seperti itu? Iya memang seperti itu. Dia nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Nggak pernah. Berarti apa yang kita lihat selama ini bukan dibuat-buat atau pencitraan? Kalau orang-orangnya yang enggak. Kalau untuk kepribadiannya beliau itu memang nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah ya. Beliau orang yang arif dan bijaksana. Itu ya menurut pandangan saya. Karena saya nggak pernah merasa terkecewakan sama beliau. Ya dari kebijaksanaannya beliau, dari cara bermasyarakatnya beliau, dari tingkat sosialnya beliau. Ya, saya nggak pernah merasa terkecewakan seenggaknya. Yang orang bilang seperti ini, saya nggak peduli. Karena banyak orang nggak tahu itu, cuma ya kalau menurut saya ya silakan kalian berasumsi seperti apa. Tapi ya kalau menurut saya kan realitanya seperti ini. Dan dia nggak pernah neko-neko, nggak pernah seperti apa gayanya pun. Bayangin aja, emang ada pejabat mau pakai Innova? Iya betul. Jarang. Cuma beliau doang yang pakai Innova. Kan begitu. Nggak pernah ada beliau pejabat seorang gubernur. Iya. Kan gitu. Masa masih mau lebih nyaman pakai Innova? Kan dia bisa lebih yang lain. Lebih bagus Iya. gitu. Apalagi Kita lihat masih benar pakaiannya ibu masih kota ya. biasa aja. Iya. Nggak harus berdasi setiap hari. Pakaiannya cuma rapi. Dan gitu. Kita lebih nyaman ngeliat orang kayak gitu. Jadi kita juga bersalaman sama dia, berpelukan sama dia, nggak ada batas. Saya biasa ketemu sama dia, ya udah Pak, saya cium tangan, saya pelukan sama dia. Jadi memang gimana ya? Ya makanya saya sih mintanya yang terbaik. minta buat yang dia. terbaik. Buat dia. Ya minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, biar dia diberi kesehatan, ketabahan buat orang-orang yang musuhin dia. Diberi lagi kebijaksanaannya, ditingkatkan amanahnya. Insya Allah kita minta bareng-bareng pada Tuhan Yang Maha Kuasa, biar dia dijadikan presiden Republik Indonesia buat tahun 2024. Tapi untuk di masyarakatnya beliau sepadat apapun acaranya, jadwalnya, agendanya, tetap aja masih bisa menyempatkan diri. Kecuali memang beliau benar-benar tidak bisa hadir atau apa, beliau juga minta maaf atau menyampaikan sesuatu dengan permintaan maafnya atau secara video atau apa, dia masih bisa seperti itu. Ini percakapan murni, kita nggak ada setting-settingan ya Bang. Iya. Apa yang dialami itulah ya. Oh iya, memang seperti itu. Ini kenyataannya, kenyataan yang saya alamin maksudnya untuk beliau. Saksi hidup lah istilahnya. Iya. Ya. Jadi maksudnya orang nemuin dia, orang kan banyak orang bilang dia sombong lah apa. Ya kita ngertiin pejabat itu bukan sipil yang maksudnya kerja yang atau orang aja ya. Itu aja maksudnya kan gitu. Iya benar. Kan mereka harus ngurusin berapa juta orang. Iya. Nah, terkait kepemimpinan beliau di Jakarta selama ini, Abang ngerasa
Ada Ada perubahan? perkembangannya. Ada ya. Contohnya Karang Bukan Taruna. ini ngomong bukan karena tetangga ya. Iya. Contohnya karena Karang Taruna sekarang udah statusnya dia berdiri kembali. Nah, Ya, baik dari tingkat RW-nya, itu tingkat untuk kelurahannya, Karang Taruna sendiri ya. kecamatannya, bahkan tingkat wali kotanya, semua berjalan. Tadi kan Tadinya? saya sempat lama nggak berjalan. Tapi pas beliau mungkin ada program ya, atau memang ininya beliau akhirnya kembali berjalan. Ya banyak lah keuntungannya dari kegiatan, dari istilahnya dari program-program yang beliau jalankan, yang berikan banyak keuntungannya. Apalagi yang kita cari, maksudnya pemimpin gitu. Karena semua ada di beliau. Ya itu tadi yang saya bilang, pintarnya, baiknya, bijaksananya, semua ada di beliau. Ya itu. Terus orang pintar belum tentu baik, ya kan? Orang pintar belum tentu bijaksana. Tapi dia udah pintar, baik, bijaksana. Bahkan kebijaksanaannya aja bisa melebihi kepintarannya dan kebaikannya dia. Itu hebatnya beliau menurut saya kan. Oke, siap. Oke. Ya semoga aja kalau kita berdoa, maksudnya semoga yang terbaik buat beliau. Kalau memang beliau dipercayakan Tuhan yang Maha Kuasa buat diberikan amanah kembali buat memimpin tingkat yang lebih tinggi, insya Allah kita berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa biar diberikan jalan yang terbaik, diberikan jalan kemudahan, dan tetap bisa memegang amanahnya sebagai pemimpin, pembina buat Karang Taruna, khususnya di wilayah RW 04 yang dimana tempat tinggalnya di RW 06. Istilahnya, tapi ya bukan batasan seperti itu aja, nggak ada skop seperti itu, maksudnya ya untuk semuanya, semua masyarakat saya berharap Umum lah ya. Kontribusi beliau yang benar-benar abang rasakan untuk Karang Taruna dan Jakarta khususnya apa sih bang? Banyak. Kalau saya kayak seperti ini waduk, ini kan air limpah, ini kan Waduk di depan di sini ya? Iya. Hasil kerja beliau juga, maksudnya di zaman beliau lah, bukan di zaman bicara yang lain-lain. Kita nggak membicarakan zamannya orang, betul. Kita membicara zaman realisasinya itu di zaman beliau. Realisasinya waduk ini ya? Iya. Untuk Kalau wacananya sosialisasi banyak di beberapa zaman, tapi realisasinya hanya di zaman beliau. Sosialisasi udah banyak. Iya. Seperti Wacananya. pembangunan masjid. Nah, untuk masjid di depan nih, dibangun zaman beliau juga. Iya. Oh. Sarana, prasarana yang ada untuk kegiatan Karang Taruna, seperti angkutan kendaraan angkut, maksudnya kan beliau juga istilahnya membantu bagaimana caranya ada supaya ada kendaraan, istilahnya untuk jadi tingkat orang buat bersosialisasi itu lebih mudah, gitu. Fasilitas yang istilahnya memang kalau harus diinin beliau membantu, terus terkait santunan yatim dan duafa, janda, semua beliau juga membantu. Belum menjadi gubernur tetap berjalan, dan setelah gubernur tetap dijalankan. Malah bertambah ya? Malah bertambah kan gitu. Jadi kan Iya. kita bersyukur. Ya apalagi kita berharap beliau menjadi presiden, lebih bersyukur lagi. Insya Allah lebih menambah lagi, rezekinya beliau juga menambah, amanahnya ditambahkan, ya. Apalagi keberkahannya yang paling penting. Selaku warga sini ya? Iya. Selaku warga sini nih? Iya. Merasa bangga nggak bang? Bangga, bangga lah. Apa yang nggak bangga? Tangga gubernur, ya kan? Kalau orang nggak bangga dengan tetangga jenderal, tenggen nggak bangga tetangga jenderal, karena kan belum tentu kita kawan. Tapi tetangga gubernur, gitu, Bangga, udah ya? jelas. Jenderal belum tentu belum kita kenal, belum tentu, Belum kan tentu gitu. ketemu ya? Iya, tenggen gitu. Apaan tuh tenggen, tetangga jenderal belum tentu ketemu. Tapi kalau gubernur udah pasti orang tahu. Apalagi sama beliau sering ketemu ya? Iya.
Oke, siap. Terima kasih Bang. Iya, Dengan sama-sama. itu aja dah. Nah, Boleh, ada lagi nih yang ingin disampaikan apa? udah Udah, semoga aja. Kalau saya sih berharap misalnya kebaikan dan kemudahan insya Allah yang diberikan Allah misalnya buat beliau semoga dilancarkan dan diberi kemudahan Oke, amin. untuk menjadi pemimpin Republik Indonesia tahun 2024. Oh, amin. Oke, dengan Abang siapa tadi? Ahmad Subai, Ahmad Sebai. Iya. Selaku Ketua Karang Taruna di RT ini RW 04. RW 04, tetangganya Pak Anies Baswedan juga ya. Iya. Oke, terima kasih Abang. Iya, sama-sama. Oke, udah dulu. Audio Jungle. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali, rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern, inilah negara demokrasi.